Dor, hai guys, tim Kardigan 26 yang berisi gue sendiri mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau selama ini gue ada salah, tolong dimaafin ya. Pada video kali ini, gue mau ngajak kalian buat unboxing dan review mesin cuci. Ya, mesin cuci yang mereknya Beko. Ini adalah merek dari Turki ya, dan udah ada sejak tahun 1950-an. Jadi perusahaan Beko ini memang awalnya berfokus ke elektronik rumah tangga ya, seperti mesin cuci, kulkas, dan AC gitu. Dan ada beberapa barang lainnya. Mungkin sekarang udah berkembang lebih jauh ya, tapi fokus awalnya saat perusahaan ini terbentuk memang di elektronik rumah tangga. Jadi sebelum kita lihat bagaimana isi dari mesin cucinya, gue mau mengajak kalian untuk mengetahui harganya dulu ya. Ini gue beli sekitar 2.400.000 atau 23 ya. Tapi itu belinya offline, jadi lebih mahal daripada kalian beli di online. Misalnya di Shopee. Nih gue tampilin perbandingannya. Kalau misalnya kalian beli di Shopee, kalian akan dapat di harga segini, sekitar 19 ya. Dan gratis ongkir. Ada juga di toko lain sekitar 2 juta lebih dikit. Jelas aja beda kan kalau misalnya kalian beli online atau offline. Gue beli offline karena memang urgent ya. Kan gue belinya ini di masa libur lebaran. Jadi kalau misalnya kita pesannya sebelum lebaran, itu diantaranya bisa seminggu atau bahkan 10 hari setelahnya. Jadi lama gitu. Ya udahlah, beda-beda selisih dikit kan nggak apa-apa. Yang penting belinya langsung, bisa dibawa pulang. Dan ini gue belinya yang tipe ini ya, WTL dan seterusnya itu. Terus kapasitasnya 7 kilo. Ada juga yang 8 kilo di atasnya dia, abangnya dia. Selisih harganya juga tipis. Jadi kalau misalnya stoknya ada, gue saranin mendingan beli yang 8 kilo. Nah, sebelum kita lihat mesin cuci Bekonya, ini gue mau ngasih lihat mesin cuci gue yang lama ya. Kenapa udah urgent? Karena memang udah rusak parah dan nggak bisa dipakai. Dan gue juga mau berbagi pengalaman sedikit ya. Mesin cuci merek ini kurang bagus menurut gue, kurang tahan lama. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang seperti ini, pertimbangin lagi. Oke, kita langsung akan membuka si Bekonya ini ya. Jadi sambil kita unboxing, sambil cerita dikit ya. Ini mesin cucinya garansinya ada yang sampai 12 tahun nih, khusus untuk motor dan inverter. Motornya 5 tahun, inverternya 12 tahun. Nanti kalian cek sendiri di buku garansinya ya, termasuk servis toko nih ada. Kita juga akan melihat service centernya ya, gimana sih after salesnya udah banyak belum di Indonesia. Khusus untuk Jakarta dan sekitarnya ini udah ada di beberapa tempat ya, misalnya Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tabel ini, alamat servis Bekonya itu ada di 60 kota sejauh ini. Dan di bawahnya akan juga dibuka di beberapa kota lain. Jadi bisa dibilang udah cukup menenangkan hati konsumen. Kan nggak lucu kalau misalnya kalian ada di pelosok terus harus ke tempat yang jauh buat servis. Agak repot juga, ini kan barangnya lumayan besar ya. Jadi repot kalau misalnya dibawa naik angkot nggak bisa. Kalau dibawa naik motor udah pasti agak repot. Jadi harus bawa mobil nih, atau harus sewa kayak misalnya Lalamove dan lain sebagainya. Jadi kalau jarak service centernya dekat udah pasti membantu ya. Oke, ini udah kita buka. Tampilan awalnya seperti ini dan dilindungi oleh stereo speaker. Ya elah, styrofoam. Untuk menghindari benturan-benturan ya, kecuali benturan kenyataan pahit. Itu nggak bisa dihindari, cuma bisa dijalanin. Aduh, sedih, kocak. Oke, jadi dia tombol-tombolnya seperti ini ya. Kalian bisa pause dulu. Di sini ada proses, water, level, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba di pengujian ya di akhir. Sekarang kita lihat dulu tampilannya. Di sini yang paling gede ditulis adalah garansi dan juga kelebihan utama dari produk ini. Misalnya Aquawave Drum, 3D Fine Wash, terus ProSmart, dan juga Tub Clean. Jadi intinya mesin cuci ini bisa langsung nyuci sampai kering ya, nggak perlu pindah-pindah tabung karena tabungnya cuma satu nih. Terus ada juga peringatan ya, kayak nggak boleh masukin tangan tuh saat lagi nyuci. Ya konyol juga masukin tangan saat lagi nyuci, kocak. Kalau masukin orang baru di hubungan kalian sih bisa. Ya elah, galau, kocak. Oke, lanjut kita untuk melihat produknya, jangan galau-galauan. Jadi di belakangnya kita akan lihat beberapa keterangan ya, misalnya berapa tegangannya,
frekuensi, terus kapasitas cucinya tuh 7 kilo. Terus kapasitas perasnya ya sama lah, orang tabungnya sama. Lalu ada modelnya dan juga daya perasnya. Misalnya dayanya berapa watt tuh. Di situ ada keterangan 310 watt untuk listriknya. Jadi sebenarnya ini mesin cucinya enteng ya. Kalau misalnya diangkat sendiri pun masih bisa. Beda sama yang tadi mesin cuci di awal ya. Karena bahannya kayak dari plastik semua nih. Jadi apa ya? Agak ringkih kali ya, tapi ya oke lah gitu. Harganya juga segitu kan. Nggak bisa nuntut yang terlalu tinggi gitu. Tapi lebih baik lah daripada yang 2 tabung kan masih harus pindah-pindahin. Jadi ini termasuk yang lebih simple. Tapi untuk durability gue terus terang aja belum bisa ngasih tahu ya ke kalian, karena gue juga baru coba nih mesin cuci Beko ini. Jadi masalah daya tahan atau awet atau enggaknya produk ini masih samar ya. Nanti gue akan info setelah setahun pemakaian atau beberapa bulan pemakaian. Dan di dalam mesin cucinya ini udah ada yang tadi kita bilang ya, yaitu buku atau kartu garansi sama buku panduan. Jadi di sini aman ya, kalau misalnya kalian bingung tinggal lihat buku panduannya. Ini ada bahasa Indonesianya juga. Dan kita lihat ada apa lagi di dalam kemasannya. Tidak ada, kosong ya. Jadi udah gitu doang. Setelah ini langsung kita akan coba bagaimana mesin cucinya. Ntar dulu, ada lagi satu lagi yang ketinggalan, selangnya. Nggak mungkin kita selangnya beli. Ini udah satu paket ya. Nih seperti ini selangnya. Bedanya kalau misalnya kalian mau lebih panjang, itu kalian sambung sendiri ya dengan selang yang ada ukurannya nih. Kalian bawa contohnya nih, bang beli selang yang kayak gini. Kalau misalnya mau jauh gitu, kalian misalnya taruh mesin cucinya di dapur, terus sumber airnya misalnya 20 meter. Jadi kalian beli 20 meter, tapi konyol juga ya, ngapain jauh-jauh dari air. Jadi harus deket ya letak mesin cucinya biar gampang. Oke, selanjutnya langsung kita menuju ke cara mencucinya. Di sini kalian bisa melihat ini adalah isi dari deterjen ya. Terus gimana buat pewangi? Terus terang aja di sini nggak ada tempat lain ya. Jadi cuma ada tempat deterjen. Nah, saran gua adalah pakai deterjen yang sekaligus pewangi. Kalau misalnya nggak ada, kalian boleh pakai deterjen dulu, terus nanti pakai pewanginya saat bilas. Tapi itu cenderung lebih repot ya. Terus cara pakainya ini kita bisa manual ya. Bisa cuci aja, bisa keringin aja. Tapi kita juga bisa langsung, kayak misalnya yang tadi nih. Kita pencet program dulu tadi P, terus kita ke proses. Jadi dia nanti ngisi airnya udah otomatis. Udah otomatis settingan default dari mesin cucinya ya. Udah settingan yang dianjurkan. Pertama kita program, lalu kita ke progress. Setelah itu baru kita pencet yang mencuci nih, yang play. Tuh, yang di sebelah P itu. Setelah kita pencet play, langsung dia mencuci dan kita terima kering. Tapi bukan yang kering banget ya. Lumayan kering sebenarnya hasilnya ini, lumayan bagus. Tapi tetap harus dijemur ya biar nggak lembab. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Kesimpulannya adalah gue juga baru nyoba, jadi belum tahu. Nanti gue akan review dalam beberapa bulan ya, bagus atau enggaknya. Dan untuk durability, terus terang aja belum tahu juga. Jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. See you guys.